Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gisti Arwanti dengan NIM 2307193 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 23, Kategori 1, Kelompok 1. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai retorika, manajemen aksi yang kritis dan inovatif. Sebelumnya, apa sih retorika itu? Retorika adalah cabang dari dialektika yang membahas mengenai kemampuan dalam membuat argumen dalam bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata retorika merupakan keterampilan berbahasa secara efektif atau studi tentang pemakaian bahasa secara efektif dalam karangan-mengarang dan atau seni berpidato. Penggunaan retorika dalam bahasa Inggris, retorik, berarti seni berbicara atau menulis secara efektif. Retorika juga diartikan sebagai studi tentang menulis dan atau berbicara sebagai sarana komunikasi atau persuasi. Secara penggunaan retorika dalam istilah public speaking oleh para ahli retorika didefinisikan sebagai seni atau keahlian melalui berbicara ataupun berpidato yang perkembangannya telah ada sejak abad sebelum Masehi. Retorika mengandung pengertian ilmiah yang ditandai oleh seperangkat ciri atau karakteristik keilmuannya, yaitu yang pertama, ada paradigma dan model berpikir yang bersifat umum. Yang kedua, penggunaan metode dan instrumennya. Yang ketiga, jangkauan permasalahannya. Untuk memenuhi karakteristik keilmuannya, maka terdapat 3 macam pertanyaan yang diajukan pada retorika, yaitu pertama, tanyaan tentang apa hakikat retorika itu yang dikaji melalui ontologi retorika. Kedua, pertanyaan tentang bagaimana retorika itu yang dikaji melalui epistemologi retorika. Dan yang ketiga, pertanyaan tentang untuk apa retorika yang dapat dikaji melalui aksiologi retorika. Kemudian ada bentuk-bentuk retorika. Retorika adalah kunci dari ilmu bahasa, terkhusus ilmu bina bicara. Sebagai bagian dari ilmu bicara, diklasifikasikan menjadi 3 bentuk, yaitu monologika, dialogika, dan bina teknik berbicara. Yang pertama ada monologika. Monologika merupakan cabang ilmu yang membahas terkait seni berbicara secara monolog. Berbicara monolog yang dimaksud adalah kecenderungan pada satu orang yang berbicara atau komunikasi satu arah. Contohnya, kata sambut kuliah umum, kata sambut ceramah, pidato, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada dialogika. Dialogika merupakan cabang ilmu yang membahas terkait seni berbicara dialog. Berbicara dialog yang dimaksud adalah kecenderungan pada 2 orang atau lebih yang mengambil bagian berbicara. Contohnya, tanya-jawab forum, debat, diskusi, perundingan, percakapan biasa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada teknik bina bicara. Pembinaan teknik berbicara merupakan keefektifan dari teknik berbicara monolog dan dialog, tergantung pada kemampuan dan keadaan dalam suatu proses pembicaraan yang memenuhi syarat retorika. Hal ini banyak dipelajari di bidang ilmu komunikasi. Selanjutnya ada manajemen aksi yang kritis dan inovatif. Manajemen berasal dari kata manage, yang artinya mengelola atau mengurus, mengendalikan, mengusahakan, dan juga memimpin. Manajemen merupakan salah satu yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. Manajemen adalah suatu cara untuk mengatur atau pengelolaan mengenai hal pada umumnya. Jika digabungkan dengan manajemen aksi merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengatur suatu aksi massa agar tetap terkoordinir dan sesuai dengan rencana dan target awal. Tindakan sebagai suatu peraturan yang dimotivasi oleh kematian jalannya pemenuhan aspirasi atau oleh kebuntuan metode dialog. Dalam trias politika, aspirasi rakyat diwakili oleh anggota legislatif. Namun, dalam kondisi pemerintahan yang korupsi, legislator tidak bisa menjalankan perannya, sehingga rakyat segera mengambil jalan pintas berupa tindakan. Tindakan juga dilakukan sebagai bagian dari pembentukan opini atau mencari dukungan publik, sehingga dapat diharapkan bahwa isu yang digulirkan akan menjadi snowball. Berdasarkan sifatnya, manajemen aksi dibagi menjadi 2, yaitu aksi sporadis dan aksi terencana. Aksi sporadis adalah aksi yang tidak didahului dengan suatu konsep serta perencanaan yang matang. Sedangkan aksi terencana adalah suatu aksi yang mempunyai target terjangkau,
konsep, dan perencanaan yang jelas dan juga matang. Jika berbicara mengenai aksi, terdapat berbagai macam aksi yang dapat kita lihat, di antaranya ialah simpatik, damai, dan solidaritas. Dalam suatu aksi ada juga yang dinamakan masa aksi. Lalu, apa itu masa aksi? Masa aksi merupakan orang atau individu yang tergabung dalam suatu masa aksi. Aksi massa adalah suatu metode perjuangan yang mengandalkan kekuatan massa dalam menekan pemerintah atau pengusaha untuk mencabut atau memberlakukan kebijakan yang tidak dikehendaki massa. Aksi massa merupakan bentuk perjuangan aktif dalam rangka merubah kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak massa. Oleh karena itu, aksi massa mengambil bentuk yang paling dekat dengan dinamika sosial yang berjalan dalam masyarakat. Latar belakang psikososiologis aksi massa yaitu adalah adanya dorongan terpokok yang melahirkan aksi massa adalah keinginan massa akan perubahan. Tidak bisa dipungkiri bahwa demonstrasi mahasiswa, aksi rakyat, dan gerakan lain dari kelompok kepentingan dalam rangka mewujudkan mimpi perubahan. Manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan mendasar yang harus mendapatkan pemenuhannya. Secara sosiologis ada 3 kategori kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan biologis atau primer, yaitu kebutuhan manusia terhadap hal-hal yang berkaitan langsung dengan jasmani manusia. Kemudian yang kedua, ada kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan yang mendukung terpenuhinya kebutuhan biologis atau primer. Kebutuhan ini tergolong ke dalam kebutuhan pendidikan, rekreasi, komunikasi, hubungan sosial, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kebutuhan spiritual, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut kerinduan manusia akan hal-hal yang bersifat kerohanian, supranatural, dan metafisik. Misalnya kebutuhan akan sholat, ibadah, kebaktian, dan lain-lain sebagainya. Semua kebutuhan tersebut bisa dituntut sesuai dengan tuntutan yang didiskusikan sebelum melakukan aksi. Setiap manusia memiliki ketiga jenis kebutuhan tersebut, karenanya dalam pemenuhannya harus diatur supaya tidak terjadi penumpukan dan benturan. Peraturan mutlak diperlukan untuk tujuan keseimbangan dalam masyarakat. Peraturan atau hukumlah yang menentukan batasan antara hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dalam kehidupan sosial, pranata diperlukan untuk mengatur tata kehidupan antar manusia dalam masyarakat. Pranata sosial menjadi kebutuhan bersama dan karena itu pula harus disepakati bersama, serta dilaksanakan secara konsisten secara bersama-sama pula. Namun demikian, walaupun perwakilan yang duduk pada institusi atau trias politik dalam istilah Montesquieu dipilih rakyat, dia mustahil dapat terhindar dari penyimpangan terhadap aturan-aturan yang ada dan mempertahankan status quo. Kelemahan utama dari sistem demokrasi adalah pasifnya rakyat dalam kebijakan. Allah, rakyat hanya terlibat dalam pemilihan umum semata. Kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemerintah inilah yang menimbulkan jalan lain perjuangan aspirasi, itu jalan ekstra parlementer yang sering mengambil bentuk aksi massa atau demonstrasi. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk aksi. Massa aksi dikenal dalam berbagai bentuk, sesuai dengan target dan sasaran aksi. Dilihat dari aktivitas, aksi massa dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu aksi statis dan aksi dinamis. Aksi statis adalah aksi massa yang dilakukan pada satu titik tertentu dari awal hingga aksi berakhir. Sedangkan aksi dinamis adalah aksi yang dimulai dari titik kumpul tertentu lalu berpindah sesuai dengan sasaran aksi. Hampir tidak ada aksi massa yang berjalan spontan. Umumnya, aksi massa dipersiapkan secara matang, mulai dari kekuatan massa yang akan terlibat, perangkat aksi, isu, dan juga tuntutan serta institusi yang dituju. Nah, kemudian, manajemen aksi yang kritis dan inovatif adalah pendekatan untuk mengambil tindakan yang mempertimbangkan analisis kritis dan mencari solusi inovatif. Ini melibatkan proses refleksi, analisis, evaluasi, dan implementasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai konteks, seperti pendidikan dan pemerintah. Pentingnya manajemen aksi yang kritis dan inovatif adalah untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Kemudian mendorong pencarian solusi kreatif yang dapat memberikan keunggulan kompetitif dan juga membantu organisasi untuk lebih cepat beradaptasi dengan perubahan lingkungan.
Kesimpulannya, retorika dan manajemen aksi yang kritis serta inovatif adalah dua konsep yang penting yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dengan memahami dan menggunakan retorika, kita bisa lebih efektif dalam berkomunikasi. Sementara itu, dengan mengelola aksi secara kritis dan inovatif, kita dapat menemukan solusi yang lebih baik untuk tantangan yang kita hadapi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.